Shalom, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Konser. Konser paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 6 sore bertempat di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 dengan tema Dwi Pantara. Konser ini merupakan konser penerimaan anggota baru Ekumene Choir yang akan berkolaborasi dengan anggota lama. Jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita mengikuti Abam masuk episode 665. Dari wanita usia 14 tahun, ini remaja. Shalom Pak Eras, sebelumnya terima kasih banyak yang sangat saya sampaikan kepada Bapak. Karena pemberitaan firman yang sangat mengubah karakter saya. Wow, keren ya, wanita usia 14 tahun. Banyak firman yang mengubah dirinya. Ini luar biasa loh, anak usia 14 tahun bisa bicara begini. Begini Pak, sejak saya mengikuti Truth ID, saya makin lama makin berubah Pak. Tapi saya tidak suka dipuji Pak, karena saya merasa masih sangat jauh dari kata sempurna. Ya nak, kamu saya puji, bukan karena kamu sudah sempurna, tapi untuk anak seusia kamu jempol. Ya, nama Tuhan dimuliakan. Akhir-akhir ini saya mengalami masa yang membingungkan. Di mana saya seperti makin sulit dalam menjalani hidup. Saya takut dengan orang tua saya Pak, karena saya takut dimarahin saat ikut doa di Truth ID. Selain itu juga saya merasa sedih juga Pak. Kadang sakit di sekolah, saya suka sama seseorang. Kadang sakit di sekolah, saya suka sama seseorang, tapi dia dekat sama yang lain. Memang saya berjanji kepada Tuhan bahwa tidak akan pacaran. Oke. Kamu takut sama orang tua karena takut dimarahin saat ikut doa di Truth ID. Oh, emang enggak boleh kamu doa. Ya, kamu diam-diam saja doa. Lalu kamu senang dengan orang, tapi orang itu dekat sama orang lain. Ya sudah, kamu umur 14 tahun. Kamu belum waktunya pacaran dan belum waktunya dicintai atau mencintai dalam arti hubungan pria wanita secara romantika. Kamu belum nak. Jadi percaya nanti banyak pria jauh lebih baik, lebih ganteng, lebih takut Tuhan ya. Sekarang jangan mikir dulu. Saya mampu menanggungnya Pak. Yang paling membuat saya berat di mana saya tidak sanggup melakukan suara hati saya, menganggap itu suara Roh Kudus yang memerintahkan agar membagi makanan kepada saudara, memberitahu kepada orang tua tentang kesalahan orang tua saya, dan banyak lagi yang menyangkut dengan orang tua saya. Membagi makanan kepada orang lain tentu tidak salah, tapi kamu harus melihat kemampuanmu karena yang kamu bagi milik orang tua, kamu belum bisa cari nafkah. Ya tidak salah membagi, tapi kamu harus lihat kemampuanmu ya. Mengenai kesalahan orang tua, jika kamu tidak digerakkan Roh Kudus dan belum waktunya, kamu tidak usah bicara. Tapi kalau memang sudah waktunya, kamu bicara pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan cara yang tepat. Roh Kudus menolong kamu. Saya memiliki ketakutan bicara kepada orang tua. Sampai-sampai saya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak sanggup. Orang tua saya keras kepada kami, tapi tidak pernah menganiaya. Tuhan terkadang meminta saya mengatakan kebenaran kepada orang tua saya kalau mereka salah. Tapi sering saya tidak lakukan karena takut Pak. Saya harus bagaimana ya Pak? Suara itu bisa suara Tuhan, bisa suara kamu sendiri. Ya, hati-hati. Bisa suara Tuhan, bisa suara kamu sendiri. Kalau itu suara Tuhan, kamu harus mengatakannya. Jangan takut. Ya, kalau kamu takut, orang tuamu nanti tidak selamat. Sampaikan. Tapi jika bukan suara Tuhan, kamu tahan dulu. Ingat harus tepat waktu,
di tempat yang benar dan cara yang benar. Saya ingin terus belajar bersama dengan Pak Eras dan mohon doanya. Oke, Tuhan tolong anak kami ini agar bisa membawa orang tua ke langit baru, bumi baru. Kamu luar biasa, nak. Nanti kalau kamu besar, kamu sekolah di SCT Ekumene jadi pendeta kalau mau, ya. Kalau kamu pintar, kamu cakap, kalau memenuhi syarat, kamu bisa sekolah di Ekumene Christian High School. Di situ Om Eras ya ikut juga hadir dan mengajari mereka kebenaran. Ya, oke, Tuhan memberkati. Dari ibu rumah tangga usia 43 tahun. Salam, bagaimana konsep perpisahan sementara di dalam Kristen? Apa saja yang perlu diperhatikan? Apa ini maksudnya konsep perpisahan sementara? Apakah suami istri sementara pisah dulu? Atau perpisahan yang bagaimana? Saya minta nanti dikirim lagi pertanyaannya ini. Yang jelas, ini tidak jelas. Dari wanita usia 24 tahun di Kelapa Gading. Salam Pak, saya mau bertanya. Saya merasa banyak ketidakcocokan dengan pacar saya. Salah satunya perbedaan pandangan tentang kebenaran karena pacar saya tidak berjemaat di GSKI. Saya jadi merasa perjalanan kami sangat sulit. Namun di sisi lain saya bingung. Apakah ini hanya ujian dari Tuhan agar hubungan kami semakin kuat atau sebenarnya ini tidak, ini tanda dari Tuhan bahwa dia bukan jodoh saya. Apa yang harus saya lakukan? Soal dia tidak ke GSKI itu tidak masalah. Sebab ada gereja-gereja juga mendewasakan. Tetapi kalau kamu memandang dia tidak dewasa, kamu akan sulit nanti menikah dengan dia membayar harganya sangat mahal. Pasti kamu sudah mengerti prinsip-prinsip kebenaran. Dan kalau prinsip-prinsip kebenaran itu tidak dia pahami, ya sulit nanti kamu meneruskan hidup dengan pria ini. Lebih baik kamu tidak melanjutkan pacaranmu. Kalau dari teropongan saya, kamu harus menghitung ulang, mempertimbangkan ulang kelanjutan pacaranmu dengan pria ini. Kamu mempertimbangkan ulang. Jaga jarak dulu, bagaimana reaksi dia. Setelah itu kamu akan lihat. Reaksi dia menunjukkan kematangan kedewasaannya. Ajak bicara mengenai kebenaran, langit baru, bumi baru, kesucian, hidup mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau dia resisten, wah, dia tidak bisa menjadi suami yang baik. Tuhan berkati. Wanita usia 21 tahun. Apakah pasangan yang sudah menikah itu sudah jelas berjodoh atau tidak? Karena sering saya melihat banyak orang Kristen menikah, namun pernikahannya tidak bertahan lama, yang terkadang masalah sepele langsung cerai. Kalimat berjodoh itu kalimat bahasa agama lain harus maksud begini. Kalimat berjodoh jangan dipahami dengan perspektif agama lain. Oh, kita sudah berjodoh. Berjodoh tidak, itu kan tergantung sikap hati masing-masing. Tidak cocok kalau lagi gelora cintanya menyala, libido menyala, romantika membara, jadi berjodoh katanya. Belum mengalami hidup bersama dan belum nampak kekurangan kelemahan masing-masing individu. Bisa dikatakan berjodoh kalau dua-duanya dewasa. Kalau tidak dewasa tidak mungkin berjodoh. Jadi berjodoh itu ukurannya sama-sama dewasa dengan satu prinsip yang sama. The Lord is the only reason we live. Ketika dua-duanya menjadikan Tuhan satu-satunya alasan hidup, baru berjodoh. Kalau tidak, nanti menikah nggak lama, soal-soal kecil berantem lalu cerai. Itu masalahnya. Oke. Tuhan memberkati. Pria usia 29 tahun di Kelapa Gading. Pak, adakah rencana atau minat untuk membuat seminar mengenai lahir dari keluarga yang tak berhasil bagi para anak besar dalam keluarga yang Bapak sebut gagal atau juga broken home yang memiliki mental trauma yang tak disadari? Waduh, ini bagus. Oke, saya akan buat tema ini.
lahir dari keluarga yang tak berhasil. Bagaimana hidup sebagai anak yang lahir dari keluarga yang tak berhasil. Ini bagus, saya promise akan jadikan ini. Ini ada staf saya di sini, tolong catat. Jangan lupa langsung dibuat, kirim ke pengurus, membuat seminar. Ini penting sekali. Penting sekali. Lahir dari keluarga tak berhasil. Terima kasih. Berikutnya dari wanita usia 25 tahun. Salam Pak Eras, bagaimana jika kita menjalani hubungan dengan pria yang memiliki kerohanian yang baik dan finansial yang baik, tapi juga hubungan kami masih stuck karena perbedaan doktrin. Dia Katolik. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau bagaimana Pak? Sebab dia maksa saya untuk mengikuti doktrin yang dia peluk sekarang. Ini bukan masalah Katolik atau Protestan semata, tapi kedewasaan rohani. Namun kedewasaan rohani juga ditentukan oleh doktrin, jangan main-main. Ya, saya minta kamu mohon petunjuk Tuhan. Saya minta kamu berdoa mohon petunjuk Tuhan. Itu nasihat saya. Saya tidak bisa menasihati lebih banyak. Ya, kamu minta petunjuk Tuhan. Jadi bukan hanya masalah Protestan, Katolik, Karismatik, Injili, bukan hanya itu, tetapi prinsip-prinsip hidup yang sudah diserap dan menjadikan seseorang itu dewasa rohani. Bukan hanya baik. Kamu tadi mengatakan kerohaniannya baik. Apa ukuran kerohanian dia baik? Saya tidak yakin kamu memiliki ukuran yang benar terhadap dia. Buktinya dia mau mengajak kamu menikah tapi harus ikut doktrinnya. Itu bentuk dari ketidakdewasaan. Kalau dia dewasa rohani, dia tidak akan maksa kamu ikuti doktrin yang dia peluk. Ini berarti orang yang agamani, yang ekstrim terhadap pengajaran dirinya sendiri. Jadi kamu tidak bisa mengatakan dia kerohaniannya baik dengan gejala seperti ini. Ya, pertimbangkan ulang hubungan kamu dengan pria ini. Ukuran kerohaniannya baik kalau hanya ke gereja sebelum makan berdoa, itu belumlah ukuran. Kalau dia memaksa kamu ikut doktrinnya, itu masalah. Oke, Tuhan memberkati. Pria usia 30 plus. Pak, saya mau bertanya, apakah menurut Pak Era jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan kita sendiri? Dalam Alkitab dianjurkan memilih yang seimbang. Apakah hanya seimbang dalam hal iman atau seimbang dalam hal status ekonomi, suku, pendidikan, atau mesti seimbang sama-sama gereja di GSK Rehoboth? Begini, jodoh itu untuk satu kali dan selamanya. Ia harus seorang yang patut menjadi teamwork, kelompok kerja, guna bertumbuh dewasa rohani dan sama-sama melayani Tuhan. Itu intinya. Jadi seimbang dalam arti dewasa rohani yang ditandai dengan kesucian hidup dan kesediaan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya satu gereja, banyak satu gereja tetapi tidak dewasa. Itu akan sangat menyulitkan hidup. Nah, kalau kamu mau urutan yang pertama dewasa rohani, seiman, sesama Kristen, dewasa rohani, dewasa mental. Kalau dewasa rohani mental bisa menyatu. Dewasa ekonomi harus dipertimbangkan, suku, pendidikan, dan banyak aspek lain. Tetapi intinya bahwa pasanganmu harus dewasa rohani, suci, dan bisa diajak bersama melayani Tuhan. Jika hal itu dipenuhi, maka ekonomi, pendidikan, suku tidak menjadi masalah. Oke, cukup. Tapi ingat ya, ukuran dewasa itu benar-benar tidak mudah dilihat. Makanya harus mohon pimpinan Roh Kudus. Lebih baik orang tidak menikah daripada menikah bertemu dengan pasangan yang salah. Baik,
Sekarang dari wanita usia 24 tahun single. Salom Pak izin bertanya mengenai kerajaan kegelapan yang mengganggu berbagai aspek kehidupan hingga kepada pernikahan seseorang membuat saya bertanya, apakah itu memang kuasa kerajaan kegelapan atau manusia yang iri pada pernikahan seseorang sehingga mengganggu pernikahan tersebut? Lalu mengapa kita harus berperang Pak melawan kerajaan kegelapan ini? Oke. Saya bicara dulu mengenai peperangan melawan kerajaan kegelapan. Kita harus tahu dan meyakini, bukan menyerahkan kepercayaan kita kepadanya. Kita harus tahu dan memang harus diyakini adanya kuasa kegelapan yang mau merusak kehidupan. Yang pertama merusak kehidupan kita sendiri. Di dalam hidup kita, dalam diri kita ada manusia lama namanya. Ini kodrat dosa. Yang bisa dirangsang lewat materi, lewat godaan, melakukan perbuatan amoral. Ya. Peperangan kita dimulai di dalam pikiran kita. Di dalam diri kita itu peperangan rohani. Jadi jangan saudara pikir peperangan rohani hanya ngusir-ngusir setan di tempat-tempat keramat atau di rumah-rumah angker. Peperangan ada dalam pikiran kita, dalam hidup kita masing-masing. Nah, itu satu. Yang kedua, orang atau iblis bisa menggerakkan orang untuk mengganggu kita, memusuhi kita, mau merusak rumah tangga kita. Ibu-ibu, perhatikan, supaya rumah tanggamu hancur, suamimu digoda sekretaris, digoda teman di kantor. Itu bagian dari pekerjaan kuasa gelap. Maka ibu-ibu harus berdoa dan mengajak suami mencari Tuhan. Itulah peperangan rohani. Oke, cukup. Saya teruskan dengan pria usia 27 tahun. Di Matius pasal 19 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dari kedua ayat ini kata mereka dikhususkan hanya untuk Adam dan Hawa. 2. Terkait kata kecuali karena jinah, kenapa tidak tercantum juga dalam Markus 10? Padahal satu pembahasan dalam kitab sinoptis. Setiap perkataan Tuhan itu memiliki konteks. Yang satu konteksnya soal khusus perceraian. Yang satu konteks utamanya mengenai Allah yang mempersatukan. Nah, supaya lengkap tentu semua yang dikatakan Tuhan dalam semua Injil, Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, 3 Injil sinoptik artinya satu pandangan, satu pandangan. Ya, harus dilihat. Jadi kalau ditanya kenapa tidak sama? Karena masing-masing punya konteks. Dan yang kedua, mereka menulis itu tidak pakai rundingan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus pasti mengilhamkan ayat-ayat itu berdasarkan konteks. Terima kasih. Wanita usia 20 tahun, pertanyaannya, fungsi berpacaran dan pernikahan dalam pandangan Alkitab dan kekristenan itu bagaimana ya Pak? Matur suwun. Yang pertama, berpacaran itu adalah usaha mengenali lawan jenis yang akan menjadi teman hidup. Makanya kalau cari jodoh lewat aplikasi itu bodoh. Bodoh sekali. Mengenali lawan jenis bukan lewat aplikasi, tapi lewat pergaulan 1-2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, saya sudah mendengar benar-benar kesaksian orang-orang yang gagal hidup karena menemukan jodoh lewat aplikasi. Mungkin ada juga yang berhasil, tapi saya tidak yakin banyak. Nah, pernikahan itu adalah mandat atau perintah Tuhan yang disebut mandat prokreasi agar manusia memenuhi penduduk bumi atau menambah populasi. Karena Allah menghendaki manusia berkembang biak. Ya, itu pernikahan menurut Alkitab. Berpacaran, usaha mengenali lawan jenis
agar tidak salah menemukan teman hidup. Maka pacaran yang penting itu pengenalan pribadi, bukan pengenalan fisik. Apalagi untuk melampiaskan libido. Maka jadi gelap, buta, dan tidak mengenali lawan jenis kalau sudah melakukan hubungan-hubungan yang tidak patut. Oke. Dari pria usia 33 tahun, pernikahan Kristen dilabeli kudus. Apakah level kekudusan yang dimaksud sama dengan kekudusan Allah? Dan menurut Om Eras bagaimana memahami pernikahan kudus tersebut? Kita harus paham dulu kata kudus artinya apa. Kudus itu bisa berarti berbeda dari yang lain. Atau bisa berarti dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Ya. Jadi kudus juga bisa berarti berbeda dari yang lain atau dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Perlu kamu ketahui bahwa yang dimaksud kudus dalam kekristenan, ini ringkasnya, potensi untuk berbuat atau bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kuduslah kamu sebab aku kudus, maksudnya bertindaklah selalu sesuai dengan pikiran dan perasaanku. Kira-kira begitu. Itu kekudusan Allah. Semua tindakan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan menurut Om Eras bagaimana memahami pernikahan kudus? Pernikahan kudus diselenggarakan di dalam pimpinan Allah. Pertemuan pria dan wanita jika sepakat untuk membangun rumah tangga dibawa kepada Tuhan untuk diberkati agar dua-duanya menjadi tim untuk bertumbuh bersama dewasa rohani sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus dan bersama melayani Tuhan. Itu baru pernikahan kudus. Jadi bukan Tuhan untuk pernikahan, bukan Tuhan untuk keluarga. Tapi keluarga pernikahan untuk Tuhan. Sebab baik kau makan atau minum atau lakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk Tuhan. Kalau pernikahan kudus seperti Allah adalah kudus, ini kalimat berikutnya. Apakah pernikahan yang kita ikat di bumi sekarang akan sampai ke LB3? Menurut saya iya. Akan diteruskan di langit baru, bumi baru. Tapi untuk soal ini akan menimbulkan pertikaian. Ikutilah ceramah saya mengenai dinamika dalam masyarakat kerajaan surga. Penjelasan saya panjang lebar. Tuhan berkati. Dari wanita usia 28 tahun, Pak saya mau bertanya, jadi suami saya yang usianya di atas saya 9 tahun, dan suami saya ini orangnya bertanggung jawab dan baik untuk saya dan anak-anak serta ke orang tua saya juga. Begitupun saya ke keluarga juga, saya sangat perhatian mertua saya. Tapi kalau dia sudah pegang gadget, entah buka sosmed, apalagi kalau main game online, langsung sikap berubah 180 derajat. Cuek, kasar, dan anak mau jungkir balik juga dia tidak mau tahu. Saya awal-awal tegur, marah sampai capek, akhirnya saya tegur dengan kasih. Saya bawa dalam doa puasa, tapi saya lihat dari suami tidak ada keinginan berubah, Pak. Saya harus apa ya, Pak, solusinya? Bukankah kecanduan gadget itu sama dengan berhala? Kamu sudah bersyukur. Kamu harus bersyukur dan sudah bersyukur punya suami yang baik, bertanggung jawab, sayang ke orang tua kamu juga sayang mertua. Tapi siap punya kelemahan gadget. Satu kelemahan ini jangan membuat keluargamu berantakan. Ya, kamu harus diam. Sudah bicara ke dia kan? Diam dan berdoa. Dia bukan tidak berubah, dia belum berubah. Tunggu, Tuhan menjawab doamu. Yang penting dia menjadi pria yang baik dulu, bertanggung jawab. Penyakitnya hanya gadget. Dan penyakit ini tidak bisa kamu atasi. Hanya Tuhan. Jadi kembalikan ke Tuhan. Kalau dia main gadget, kamu di sampingnya diam atau kamu kerjakan yang lain. Udah, jangan tunjukkan wajah tidak suka. Jangan kamu tunjukkan wajah yang memberontak. Jangan menunjukkan wajah anti gadget. Walaupun kamu anti. Cerdas-cerdaslah kamu. Ya,
harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kamu sudah dikasih hati, jangan minta rempela. Dia sudah baik. Saya bukan setuju dia main gadget, tapi cara kamu menuntut, kamu mengharapkan dia sempurna. Nggak bisa. Harus ada PR untuk kamu, yaitu penyakitnya, penyakit gadget itu. Oke, Tuhan berkati. Wanita usia 36 tahun. Bagaimana tanggung jawab gereja terhadap pasangan yang bercerai? Katakanlah bercerai sebab salah satu tidak utuh menjadi manusia. Kedepannya apa bisa gereja membantu memberkati pernikahan berikutnya jika menemukan pasangan lagi? Ini tidak bisa dijawab ya atau tidak, boleh atau tidak boleh melihat kasusnya. Tetapi bagaimanapun gereja harus bertanggung jawab atas kehidupan jemaat dengan segala persoalannya. Terkait dengan hal ini saya beritahu bahwa nanti bulan September gitu ada retreat khusus pasangan suami istri dan saudara-saudara bisa ikuti itu, nanti saya umumkan berikut hari. Oke, Tuhan memberkati. Wanita usia 42 tahun Sumatera Utara. Saya sedang bergumul dengan pernikahan saya. Sebelum menikah dari masa kecil sampai dewasa, saya orang yang takut Tuhan. Di mata semua orang, saya adalah orang yang cukup rohani. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan saat suami memilih untuk menikah dengan saya. Suami saya adalah orang Kristen pada umumnya yang pergi ibadah ke gereja pada hari Minggu. Seiring berjalannya waktu, saya jadi menyesuaikan dengan dia. Saya tidak lagi menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Ke gereja juga sesuai waktu suami. Kalau suami lagi sibuk, kami tidak ke gereja. Saya tidak mau menyalahkan dia, Pak, sebab ini adalah pilihan saya untuk menikahi dia. Sampai di sini sebelum saya baca berikutnya ya, saya belum baca pertanyaan ini. Kamu memberhalakan suami dan memberhalakan keluarga. Sebenarnya kamu tidak takut Tuhan dengan baik. Kamu masih kurang takut. Cukup takut tapi tidak cukup atau belum takut akan Tuhan secara proporsional. Kalau kamu takut akan Tuhan secara proporsional, kamu tidak akan ikuti irama hidup suami yang kurang takut akan Allah. Takut juga tapi kurang proporsional. Sampai pada suatu waktu saya jatuh. Saya berkomunikasi dengan teman pria dari masa lalu saya. Ternyata di belakang saya suami juga mengkhianati saya jauh sebelum saya berhubungan dengan teman pria saya itu. Saat ini kami tidak tinggal bersama. Saya memutuskan untuk menenangkan diri jauh dari tempat suami. Waktu itu saya belum kenal Pak Eras. Jadi saya menuruti pikiran dan perasaan saya. Saat ini saya sudah bertobat, sudah 1 tahun lebih saya mengikuti Truth ID. Saat ini saya mengikuti saran Pak Eras untuk diam dan melawan dengan kesucian. Bagus, saya terharu ini. Saya sudah mengampuni dia, tapi suami masih sangat marah dan menyuruh saya mengajukan gugatan cerai. Dia bilang dia trauma dengan saya, katanya saya orang munafik, rohani. Apakah saya boleh menuruti keinginannya, Pak? Dia menuntut kamu untuk sempurna, tidak mungkin salah. Karena melihat kamu itu rohani, lebih dari dia waktu itu. Tetapi dia tidak menuntut dirinya sendiri untuk setia. Ini tidak adil. Tetapi kita tidak perlu menyalahkan dia. Kamu takut akan Allah atau kamu takut akan Allah pada mulanya walaupun belum proper ya. Setan membidik orang-orang seperti kamu untuk jatuh. Dan kamu sudah jatuh. Tapi Tuhan sayang kamu. Tuhan menandai kesetiaan kamu yang sudah kamu tunjukkan di masa mudamu. Tuhan masih mengasihi kamu dan akan memulihkan keadaanmu. Yang kamu lakukan sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Ikuti khotbah saya, doa pagi bersama dengan saya. Jangan ikuti gugatan suami. Kamu gantung saja. Hidup kamu jadi tragis, nak. Ya. Saya sedih membaca ini. Tadi ada terharu tapi juga sedih. Saya tidak tahu kamu sudah punya anak atau belum. Tetapi benih kekristenan yang baik sudah ada pada kamu. Seandainya waktu itu kamu tetap mempertahankan kehidupan rohanimu, kamu yang
pernah takut akan Tuhan walaupun belum proporsional, bertumbuh terus. Kamu menjadi orang yang takut akan Allah, kamu terlindungi. Sayang sekali, kamu salah melangkah. Tapi Tuhan akan memulihkan hidupmu. Ikuti terus turut Aidia. Aku sebagai amang Bapak rohanimu akan membimbing kamu terus. Jika butuh konselor, kamu akan didampingi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati di episode yang akan datang.